Kamu benar-benar memilih waktu untuk jatuh. Melihat wanita di dalam air, Mu Yun dengan enggan bangkit, mengenakan pakaiannya, menekuk pinggang tuanya, perlahan-lahan mengangkat wanita di dalam air dan memasuki gua. Pakaian wanita itu rusak, Mu Yun mengeluarkan pakaiannya dan menutupinya. Awalnya aku tidak ingin menyelamatkanmu. Melihat posturmu yang mendominasi, aku merasa anjing meremehkan manusia. Petik 2. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bagaimanapun juga, kamu adalah saudara perempuan Ji Yunsuan. Ji Yunsuan memperlakukan putriku sangat baik dan merupakan sebuah tangan. Kemudian Mu Yun memulai dan berkata lagi, aku hanya memeriksa lukamu untuk melihat apakah aku punya pil yang cocok untukmu. Aku tidak punya ide lain. Meskipun kamu cantik. Sambil berbicara, Mu Yun membuka ikatan pakaian Ji Ziyan dan menunjukkan tubuhnya di depannya. Namun saat ini, meski pikirannya penuh dengan fantasi, Mu Yun masih bisa menempel pada dirinya sendiri. Setelah menelan ludahnya, Mu Yun kemudian berkata, meskipun kamu cantik, kamu jauh lebih buruk daripada nona-nona saya. Semakin dia berkata demikian, semakin dia mengingat suara dan senyuman istrinya, semakin menyakitkan Mu Yun. Tepat setelah melepaskan ikatan pakaiannya sepenuhnya, melihat bekas luka di seluruh tubuh Ji Ziyan, Mu Yun tidak bisa menahan nafas. Perut, dada, kaki, terlihat bekas luka, koreng darah, namun bagian dalamnya masih dipenuhi noda darah hitam. Tidak mati, semua keajaiban. Mu Yun juga dalam sekejap, dan nyala api di hatinya padam. Begitu telapak tangannya berputar, botol obat berwarna cian muda muncul, dan Mu Yun dengan hati-hati menjatuhkan cairan obat ke dalamnya. Cairan merah darah menetes di luar luka Ji Ziyan dan segera menyatu ke dalamnya. Dengan tangisan yang menyakitkan, Ji Ziyan terbangun karena terstimulasi oleh rasa sakit yang hebat. Matanya kabur dan melihat sesosok tubuh berdiri di depannya. Telapak tangannya terkepal dan tinjunya ditinju, tapi tidak ada kematian sama sekali. Aku masih ingin membunuh orang saat ini. Mu Yun membuka mulutnya dan menatap Ji Ziyan dan tidak bisa menahan tawa. Saat dia melihat orang di depannya, Ji Ziyan tertegun. Itu kamu. Namun, Ji Ziyan menjadi pucat pasi saat melihat pakaiannya yang berlumuran darah dilepas dan ditinggalkan. Dia baru saja menunjukkan dirinya di depan Mu Yun. Apakah kamu ingin hidup, atau kamu ingin dilihat olehku? Mu Yun tidak terburu-buru dan berkata, aku tidak tahu ada apa denganmu. Tapi melihat postur tubuhmu, lukamu tidak bisa sembuh sendiri. Pendarahan seperti ini saja bisa membunuhmu. Mendengar ini, Ji Ziyan perlahan melepaskan tangannya yang terkepal, berbaring di ranjang batu dan menutup matanya. Mu Yun terus menjatuhkan obat cair dan berkata pada dirinya sendiri, ini adalah cairan roh plastik Huiyuan yang saya dapatkan dengan harga mahal. Ini sangat berharga, saya belum mencobanya sendiri. Ji Ziyan membiarkan Mu Yun meminum obatnya, Kemudian Mu Yun mengeluarkan sutra dan satin bersih, mengambil air bersih dari kolam dan menyekan noda darah pada Ji Ziyan. Proses ini tampaknya sangat panjang. Ji Ziyan hanya berpikir lebih baik pingsan. Untuk waktu yang lama, Mu Yun melepas pakaiannya dan memakaikannya pada Ji Ziyan. Lalu dia berkata, oke, itu semua tentang trauma, luka dalam. Kamu bisa melakukannya sendiri. Kemudian Mu Yun duduk di mulut gua tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terima kasih. Untuk waktu yang lama, suara Ji Ziyan terdengar, dan harga dirinya saat pertama kali melihat Mu Yun di Sekte Tianfeng hilang. Terima kasih kembali. Mu Yun kemudian berkata, percaya atau tidak, adikmu percaya atau tidak, aku memang ayahmu Cuksue, dan Wang Xinya adalah istriku. Kakakmu memperlakukan Cuksue dengan sangat baik. Jika tidak, kematianmu di sini tidak ada hubungannya dengan saya. Ji Ziyan terdiam. Setelah beberapa saat, Ji Ziyan berkata, saya disakiti oleh Fu Qinghao. Fu Qinghao, bukankah Fu Qinghao adalah murid Sekte Tianfeng? Meskipun murid dari klan yang sama mungkin bertarung satu sama lain dalam uji coba ini, setidaknya ada 3 sekte di sana. Secara umum, murid dari klan yang sama masih bersatu. Ji Ziyan berkata lagi, Fu Qinghao adalah mata-mata keluarga Chang. Dia menyelinap ke Sekte Tianfeng lebih awal untuk mencari tahu beritanya. Aku, Fu Qinghao, Chang Mu, dan Ye Yin memimpin ketiga muridnya untuk menemukan gurun. Ada keberadaan yang mengerikan di padang pasir. Ayo masuk dan periksa. Hasilnya, ditemukan bahwa Liu Ru, istri Chang Tianyu, penguasa Chang Tianzong, adalah peninggalan tahun itu. Awalnya kami rukun, tapi kemudian,
kami bertemu dengan seorang prajurit ajaib. Prajurit ajaib, senjata ajaib itu disebut Moyun Jiuyuan Qin, yang digunakan oleh Liu Ru pada waktu itu. Itu adalah instrumen raja kelas 5 yang sebenarnya. Piano ini awalnya saya peroleh. Akibatnya, Changmu dan Ye Yin sama-sama tergerak dan menembak saya. Fu Qinghao seharusnya membantu saya, tetapi tiba-tiba menembak saya, menyebabkan saya terluka parah. Dia mengira aku akan mati, jadi dia baru saja mengungkapkan identitasnya. Dia merampok Moyun Jiuyuan Qin, tapi aku berhasil lolos sampai di sini. Ketika Mu Yun mendengar senjata kerajaan, dia tidak bisa mendengarnya, apa yang dikatakan Ji Xian selanjutnya. Piano Moyun Jiuyuan, senjata raja, artinya, keberadaan alam ketuhanan Raja Tao sangat menarik. Selain itu, Wang Xinya pada awalnya adalah seorang ahli musik, seni bela diri, dan piano, yang merupakan keahlian terbaik Wang Xinya. Melihat Mu Yun tidak berbicara, Ji Xian kemudian berkata, Tuan Wang adalah ahli suara dan bela diri. Jika kamu memberinya piano ini, dia akan dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, tidakkah kamu menginginkan senjata raja? Apa gunanya? Ji Xian berkata, bahkan jika itu adalah senjata cara raja, itu sangat berguna untuk alam dewa raja, tapi itu juga tergantung pada jenis senjata ajaibnya. Jika itu adalah pedang, pisau, dan senjata biasa, aku mungkin peduli. Hanya ada sedikit orang yang menggunakan suara, keterampilan, dan seni bela diri, tetapi Qin jarang terjadi. Itu tidak berarti banyak bagi seniman bela diri biasa. Dan, Ji Xian menatap Mu Yun dan berkata lagi, Tuan Wang adalah sangat baik kepada saudara perempuan saya. Piano ini sangat bermanfaat bagi Tuan Wang. Tentu saja, kami ingin memberikannya kepada Tuan Wang. Jika kamu benar-benar suami Tuan Wang dan ayah Cuksue, haruskah kamu berpikir begitu? Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Wanita itu juga khawatir dia memiliki hati yang tamak terhadap piano Moyun Jiuyuan. Tentu saja, dia memiliki hati yang tamak. Dia mendapatkan Guqin dan memberikannya kepada Wang Xinya, yang merupakan keuntungan besar. Ji Xian berkata lagi, kamu bilang kamu adalah suami Tuan Wang, tapi mengapa Tuan Wang bertanya tentang alam dewa? Kamu hanya pilar dari alam dewa. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tersenyum. Sebelum dia berbicara, dia mengangkat alisnya. Kamu tidak menyingkirkan orang-orang itu. Ji Xian juga tercengang saat mengatakan ini. Dia jelas telah menyingkirkan para pengejarnya. Mu Yun berdiri di pintu masuk gua dan memandang ke langit. Seseorang datang dengan cepat, dan pencarinya lewat atau langsung datang ke sini. Gunung itu kuno dan tersembunyi. Dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya. Anda hanya bisa datang dari atas. Pohon-pohon purba tumbuh di sekitar tembok gunung, yang sulit ditemukan oleh orang awam. Tapi nafasnya jelas datang langsung ke sini. Sepertinya kamu terkunci. Saat Ji Xian mendengar ini, wajahnya jelek. Dia segera berjuang untuk duduk dan berkata, pergi dulu, hah. Mu Yun memandang Ji Xian dengan ekspresi aneh. Jika kamu tetap di sini, kamu akan mati. Saya terluka parah dan tidak dapat melarikan diri. Ji Xian berkata dengan serius, kamu harus hidup dan memberitahu adikku wajah asli Fu Qinghao. Mu Yun berkata tanpa daya, lupakan saja. Jika kamu ingin mengatakannya, sebaiknya kamu mengatakannya sendiri. Kemudian Mu Yun keluar dari gua. Tentu saja, seseorang. Di luar gua dan di lembah, lusinan sosok menetap, dan yang pertama tampak acuh tak acuh. Mu Yun berjalan keluar gua dan terlihat sama ketika dia melihat seseorang datang. Saat ini, Ji Xian juga dengan enggan berdiri di mulut gua dan memandangi puluhan orang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan wajah tampan dan luar biasa. Seluruh tubuh mengeluarkan nafas yang berdebar-debar. Fu Qingxuan, Ji Xian mendengus dingin, kamu sebenarnya bisa menyusul di sini. Fu Qingxuan, Mu Yun juga melihatnya sebelum memasuki reruntuhan kali ini. Itu bukan hal yang baik. Fu Qingxuan mencibir, Ji Xian, apakah kamu masih ingin lari? Kamu telah dicerai beraikan oleh saudaraku. Bahkan dalam sebulan terakhir, kami dapat melacakmu. Ekspresi Ji Xian dingin. Bocah bau, siapa kamu? Fu Qingxuan memandang Mu Yun dan tampak menghina. Saya Xia Mu Yun, juga murid sekte Tianfeng. Oh. Fu Qingxuan memandang Mu Yun dengan hati-hati dan berkata dengan rasa ingin tahu, lihatlah nafasmu. Kolom Tao ada 5 kali lipat.
Murid Sekte Tianfeng tidak terlalu banyak mencapai tingkat 5 kali lipat. Mengapa aku belum melihatmu? Ya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya pernah bertemu Anda dengan saudara laki-laki dan perempuan King Wenyan dan King He sebelumnya, tetapi pada saat itu, saya hanyalah pilar Tao. Anda tidak memperhatikan saya. Mendengar ini, Fu Qingxuan mencibir, wah, kamu bercanda sekali. Petik 2. Awalnya, pilar Tao itu beratnya 1, tapi sekarang pilar Tao itu beratnya 5. Hanya lebih dari 6 tahun. Kamu sudah meningkat 4 tingkat. Apa menurutmu aku bodoh? Dan Jizian yang mendengar ini pun langsung bereaksi. Kamu benar, pada awalnya, Mu Yun hanya pilar Tao tingkat pertama, tetapi sekarang dia telah mencapai pilar Tao tingkat kelima. Sebelumnya, dia memikirkan apakah Mu Yun adalah suami Tuan Wangxinya. Sampai saat ini, dia hanya merefleksikan hal tersebut. Ya, pada awalnya, Mu Yun adalah ranah pilar Tao. Kamu sedikit konyol. Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya benar-benar seorang pilar Tao pada awalnya, tetapi pada saat itu, Anda mungkin memperhatikan gadis King He dan secara otomatis mengabaikan saya. Nak, apakah kamu bercanda? Fu Qingxuan mendengus dingin, menurutku kamu tidak sabar dengan hidup. Dengan lambaian telapak tangannya, mereka berjalan tepat di belakangnya. 2 murid dari 6 tingkat pilar Tao, yang juga merupakan orang kepercayaan Fu Qingxuan, langsung ke kiri dan ke kanan dengan senyum garang dan membunuh Mu Yun. Melihat keduanya terbunuh, Mu Yun tertegun dan menggoyangkan telapak tangannya. Tinju vitalitas bawaan. 1 minuman di dalam hati, 1 minuman dikeluarkan. Inti dari rumus Ki bawaan adalah meningkatkan daya ledak kekuatan Tao, yang terbagi menjadi 3 bidang. Sekarang Mu Yun mengendalikan cermin ganda, dan kekuatan Tao 3 kali lebih tinggi dari 5 tingkat pilar Tao. Tinju ini meledak dan sepenuhnya melampaui 6 tingkat Dahusu. Boom! Kekuatan tinju tidak terlihat, tetapi daya ledaknya kuat dan bertenaga. Ia langsung membombardir 2 orang yang tewas. Kedua lelaki itu tampak berat, dan masing-masing menunjukkan jalannya dan terbang keluar. Tetapi saat berikutnya, mereka merasakan kekuatan Tao yang mengerikan berkumpul dengan kekuatan tinju, dan gas serangan dan pembunuhan mereka langsung dilawan. Ini belum selesai. Kekuatan tinju Mu Yun sepertinya berkumpul terus-menerus dan membombardir mereka secara langsung. Ledakan terjadi dengan suara pelan. 2 sosok langsung terlempar ke dada mereka, dan darah mengalir keluar. Sekarang, Fu Qingxuan tercengang. 2 pilar Tao beratnya 6, tetapi mereka langsung dibunuh oleh 1 pilar Tao yang beratnya 5. Jizian juga berdiri di mulut gua, dengan mata indahnya tertegun. Mu Yun mengepalkan tinjunya, menarik napas, tersenyum dan berkata, sepertinya kamu benar-benar bodoh. Mendengar ini, Fu Qingxuan sangat marah. Kamu, bunuh anak ini. Itu hanya alam beruas 5. Dia adalah alam beruas 9. Jika dia melakukannya sendiri, dia akan kehilangan identitasnya. Segera, puluhan orang di belakangnya keluar dari 4 orang itu. Mereka semua berada di level 7 dan 8. Mereka memandang Mu Yun dan membunuh. Jizian gugup tanpa alasan. Kekuatan Mu Yun tidak bisa diremehkan, tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah 5 pilar Tao. Fu Qingxuan memiliki jumlah orang yang banyak dan masih sulit untuk dihadapi. Hanya melihat beberapa orang keluar, Mu Yun tidak terburu-buru. Tangannya terangkat dan ujung jarinya bersinar. Aku sebenarnya hanya pilar Tao 5 tingkat, tapi begini, ketika kata-kata Mu Yun jatuh, di lembah, di dinding batu sekitarnya, tiba-tiba ada pola yang banyak dan rumit, memancarkan cahaya. Tao Wen. Di sekelilingnya, di dinding batu, pola Tao muncul. Di dalam pola Tao itu, terdapat kekuatan Tao. Setiap pola Tao terhubung satu sama lain. Ruang ini, langit dan bumi, telah mengubah lintasannya saat ini. Susunan Tao. Fu Qingxuan terlihat sedikit berubah, tapi kemudian dia tertawa. Ada 5 pilar Tao. Bahkan jika susunan Tao tingkat 1 dapat diatur, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi alam tingkat 9 kita. Cobalah. Mu Yun menyeringai dan menjabat tangannya. Lusinan pola Tao dilepaskan di sekelilingnya, berlari keluar dan menyebar kemana-mana. Suara gemuruh terus berdering. Ketika aura mengerikan menyebar, 4 penjuru terhubung menjadi lautan bintang dan melayang di atas kepala manusia. Saat ini, tidak hanya langit, bumi juga berubah menjadi sungai bintang. Wajah Fu Qingxuan juga berubah saat ini. Apa yang sedang terjadi? Ada yang salah.
Bahkan ia merasa berdebar-debar karena kekuatan teroris yang terkondensasi dalam pola Tao. Susunan bintang besar pada hari Minggu, buka. Sepatah kata untuk diminum, dalam sekejap, di seluruh langit, lautan bintang, bintang-bintang di tanah, bergulung-guling, kekuatan bintang-bintang, seperti kacang menjadi tentara, mengandung kekuatan serangan teroris, dan langsung membunuh. Lusinan murid alam Dewa Daozu mengorbankan prajurit dewa mereka sendiri untuk membunuh bintang. Tapi, aku tidak bisa menghentikannya. Ini adalah kumpulan besar bintang Muyun di langit yang dipadatkan oleh ribuan pola Tao. Susunan Tao kelas 1 yang sebenarnya adalah 9 tingkat pilar Tao. Jika Anda ceroboh, Anda juga akan terbunuh. Adapun 9 level lainnya, bagaimana Anda bisa menolaknya? Ah! Jeritan terdengar, dan anak panah mengerikan jatuh dari langit dan langsung mengenai 3 murid kolom Tao. Murid itu menjerit, seluruh tubuhnya meledak, kepalanya pecah dan mati di tempat. Murid-murid lainnya juga tidak lebih baik. Mereka menangis dan menjerit satu per satu. Pada saat ini, Muyun melangkah keluar dan memasuki barisan besar. Dia adalah penguasa susunan ini. Secara alami, semua serangan dalam arai tidak akan menyakitinya. Ketika dia mendatangi murid beruas 7 dari pilar Tao, Muyun langsung bertepuk tangan dengan satu telapak tangan. Dengan berkah dari formula kibawaan, kekuatan Tao memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa. Satu telapak tangan langsung mengenai murid beruas 7 di depannya. Kemudian cahaya bintang berkumpul dengan cepat dan langsung menembus tubuh murid yang jatuh itu dengan berkah dari susunan bintang langit. Muyun memasukinya. Lusinan orang ini terlalu sibuk untuk menghadapi serangan Muyun. Sekarang, tidak sulit bagi Muyun untuk menggunakan formula kibawaannya untuk mengejutkan dan membunuh 7 level. Dengan bantuan formasi, orang-orang ini adalah domba yang harus disembelih. Muyun, Fu Qingxuan berteriak, dasar brengsek, kamu bisa mengatur susunan Tao kelas 1. Memarahi siapa? Begitu sosok Muyun melintas dan pikirannya bergerak, bintang-bintang berubah menjadi ribuan pedang dan langsung menuju ke Fu Qingxuan. Meskipun Fu Qingxuan adalah 9 ranah pilar Tao, saat ini, terjerat oleh jajaran Tao kelas 1 juga merupakan pemisahan mendasar dan kurangnya keterampilan. Pria Muyun hanyalah 5 tingkat kolom Tao. Ketika dia bergerak, roh pembunuhnya tidak kurang dari 7 tingkat kolom Tao. Boom! Majulah dengan pedang dan bunuh secara langsung. Fu Qingxuan mencoba yang terbaik untuk melawan roh pembunuh yang tajam dari pedang, tapi kemudian Muyun datang. Retakkan langit. Dengan satu pedang, pedang ki sebesar awan dan asap, merobek ruang di sekitar tubuh Fu Qingxuan dan membunuh tubuh Fu Qingxuan. Fu Qingxuan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan seluruh tubuhnya terhuyung mundur, tetapi pedang ki itu tidak berhenti. Saat ini, Fu Qingxuan hanya bisa bertahan secara pasif. Brengsek! Fu Qingxuan bernapas perlahan, dan Muyun muncul di sisi lain. Dengan pedang, dia mengambil nyawa seorang murid di 6 tingkat Daozu. Dasar bajingan! Fu Qingxuan sangat marah. Perasaan kuat ini membuat Fu Qingxuan merasa tertekan. Jika 5 tingkat kolom Tao Muyun bertabrakan dengan 9 tingkat kolom Tao-nya, dia pasti bisa mengalahkan Muyun sampai habis. Tapi sekarang, dengan restu dari barisan Tao, Muyun tidak takut padanya sama sekali. Di pintu masuk gunung, Jizian melihat pemandangan ini dan menjadi bodoh. Arai Tao kelas atas benar-benar kuat. Tapi Jizian tidak akan terkejut jika hal itu menyebar dari murid kolom Tao tingkat 8 dan 9. Namun saat ini, susunan tersebut dikerahkan dari Muyun. Tahukah Anda, dibutuhkan banyak energi untuk menguraikan pola Tao dan membentuk sebuah susunan. Hal ini berlaku untuk semua tingkat pembagian susunan. Di lembah, sepertinya sudah menjadi ladang Shuro. Seorang murid alam Dewa Daozu meninggal di bawah pedang Muyun. Teriakan dan sumpah serapah Fu Qingxuan tidak pernah berhenti. Lambat laun, hanya ada 3 murid yang berdiri di samping Fu Qingxuan, 3 pilar Tao, dan 8 beban. Namun ketiga orang ini, yang juga mengalami luka-luka, tidak dapat bertahan lama. Muyun berhenti dan melihat keempat sosok itu. Fu Qingxuan berteriak, bajingan, bajingan. Muyun tersenyum dan berkata, aku suka caramu ingin membunuhku, tapi kamu marah karena kamu tidak bisa membunuhku. Kamu, kata Muyun lagi, demi memikirkan tentang teratai hijau, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Fu Qingxuan meraung, adikku adalah Fu Qinghao, dia benar-benar jenius. Muyun, aku ingat kamu, kamu akan mati dengan buruk.
Fu Qingxuan berkata, dan sebuah liontin giok muncul di telapak tangannya. Liontin giok itu dihancurkan oleh Fu Qingxuan, berubah menjadi sedikit cahaya dan menghilang di antara langit dan bumi. Adikku akan tahu semua yang terjadi di sini. Mu Yun, kamu sudah mati. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu mati. Raungan terdengar, dan nafas yang mengerikan muncul di tubuh Fu Qingxuan. Saat berikutnya, suara gemuruh bumi bergema. Fu Qingxuan, ledakan diri. Mu Yun mundur dari area arai yang terselubung. Dengan ledakan Fu Qingxuan, 3 murid beruas 8 juga terkena dampaknya dan mati secara langsung. Untungnya, susunan bintang Zutian telah dipelajari secara menyeluruh oleh Mu Yun. Arai ini telah digunakan sepenuhnya untuk menahan ledakan diri Fu Qingxuan yang mematikan. Mu Yun juga merasa lega saat ini. Ji Ziyan, yang berdiri di pintu masuk gua, bahkan lebih lega. Kamu adalah master susunan Tao. Ji Ziyan tidak dapat mengatur salurannya. Setiap saat, divisi susunan, divisi pil, dan divisi instrumen sangatlah langka dan sangat dicari. Yah, Mu Yun melihat kekacauan di lembah dan berkata lagi, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tinggalkan di sini dulu, lalu cari tempat tinggal. Oke, kata Ji Ziyan sambil melangkah keluar, namun wajahnya kembali pucat karena luka di tubuhnya. Aku akan membawamu. Mu Yun lalu berkata, apa? Mu Yun berkata langsung, apakah menurutmu kamu lebih cantik dan mengharukan daripada wakilmu, Tuan Wang? Ji Ziyan buru-buru berkata, Tuan Wang, bagaimana saya bisa membandingkannya dengan Anda? Sudah cukup, Tuan Wang adalah istriku. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Mu Yun berkata lagi, liontin giok yang dihancurkan oleh Fu Qingxuan mungkin membuat Fu Qinghao merasa bahwa dalam perang ini, sepertinya aku membunuh mereka seperti memotong melon. Hidangannya biasa saja, tetapi mengatur dan mengendalikan susunan Tao adalah yang paling memakan energi. Aku perlu memperlambatnya. Baiklah, Ji Ziyan naik ke punggung Mu Yun dan menghilang di antara beberapa lompatan. Pada saat ini, ratusan ribu mil jauhnya dari pegunungan, sesosok tubuh berbaju biru berdiri di atas aula yang runtuh dan melihat sekeliling. Saudara Qinghao, seorang murid membungkuk dan berkata, ini reruntuhannya, tidak ada yang tersisa. Ya, Fu Qinghao mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo pergi dulu. Ya, tapi saat itu, Fu Qinghao tertegun dan berhenti. Sebuah liontin giok langsung dihantamkan di pinggangnya, dan gambar muncul di depannya. Gambar itu menunjukkan adegan Fu Qingxuan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Qingxuan, Fu Qinghao melihat gambar itu dan tampak terkejut. Fu Qingxuan mengejar Ji Ziyan, dan Ji Ziyan terluka parah dan akan mati. Jadi Fu Qinghao tidak mengambil hati. Tapi sekarang ketika dia melihat pemandangan ini, matanya merah dan dia meraung, Mu Yun. Kapan ada orang seperti itu di Sekte Tianfeng? Aku tidak tahu. Fu Qinghao meraih murid-muridnya dan berteriak, saya tidak tahu. Pergi dan periksa detail Mu Yun. Saya ingin dia mati. Saya ingin semua orang yang dia kenal mati. Ya, banyak murid di sekitar juga yang ketakutan saat melihat pemandangan ini. Peninggalan Chang Tianzong cukup luas di dunia. Dunia baru saat ini adalah penggabungan kembali alam semesta kuno. Dengan penggabungan total, dunia luas muncul kembali. Banyak kitab kuno di masa lalu yang tersembunyi di antara ruang dan waktu. Selama bertahun-tahun, banyak kekuatan juga telah menemukan banyak situs bersejarah. Di dunia peninggalan, di pegunungan yang luas, pegunungan ini dekat dengan laut. Air lautnya bukan biru, melainkan darah. Saat ini, Mu Yun dan Ji Ziyan muncul di sini. Ji Ziyan melihat ke laut di depan dan berkata, Liu Ru, yang kami temukan sebelumnya, adalah situs bersejarah di laut. Mu Yun juga melihat ke bawah laut. Air laut berwarna merah cukup menakutkan. Segera, Mu Yun membawa Ji Ziyan menyusuri laut dan memasuki sebuah lembah. Lembah ini dikelilingi pegunungan di 3 sisinya dan laut di 1 sisinya. Anda selalu dapat memperhatikan situasi di luar. Selanjutnya, istirahatlah di sini, kata Mu Yun. Ji Ziyan memandang Mu Yun dengan rasa ingin tahu dan berkata, apakah kamu benar-benar suami Tuan Wang? Benar sekali, Mu Yun berkata sambil tersenyum. Masam, levelku lebih rendah, tapi ini dipengaruhi oleh cederaku sendiri selama ribuan tahun. Saya pikir ketika saya memasuki Sekte Tianfeng dan melihat Sinya, saya bisa membuktikan identitas saya. Saya tidak menyangka dia ditutup.
Petik 2. Mengapa Tuan Wang tidak menyebut Anda kepada kami? Jizian sangat aneh. Sebenarnya ini adalah hal yang paling aneh bagi Jizian. Jika Tuan Wang benar-benar menghargai suaminya, dia pasti akan memberitahu mereka sebelum menutup pintu. Tapi Tuan Wang tidak menyebutkannya. Tidak disebutkan, yang juga menjadi alasan utama mengapa Muyun tidak bisa memberitahukan identitasnya. Tapi Muyun juga tahu bahwa Wang Xinya ingin melindungi dirinya sendiri. Di dunia baru yang luas ini, jika para dewa tahu bahwa dia belum mati, maka akan terjadi hujan berdarah lagi. Istirahat dulu. Dengan kata-kata ini, Muyun meletakkan serangkaian pola di sekitar lembah, menutupi susunan bintang ke segala arah. Susunan Tao teratas kelas 1 adalah kolom Tao Jiuxiong. Jika terjatuh ke dalamnya, sulit untuk melarikan diri. Ini juga merupakan cara perlindungan diri terbesar Muyun. Melihat Muyun dengan hati-hati mengatur susunan jalan, meninggalkan lembah dan menuju laut, Jizian merasa tidak yakin sejenak. Jika Muyun berbohong, Tuan Wang akan meninggalkan izin tersebut dan kebohongan itu akan segera terungkap. Muyun akan mati. Tetapi jika Muyun mengatakan yang sebenarnya, bagaimana mungkin Tuan Wang menyukai Muyun? Namun saat ini, pandangan Jizian terhadap Muyun tidaklah buruk. Setidaknya anak ini menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia tidak punya tujuan lain. Jizian mulai pulih dari cederanya. Toh, ini masih dalam masa uji coba. Situs Changtianzong tidak terlihat sesederhana itu. Di sisi lain, Muyun datang ke laut, berjalan di laut dan masuk lebih dalam. Di sini, murid dari 3 klan, Jizian, Fu Qinghao, Ye Yin dan Chang Wu, menemukan bahwa Liu Ru, istri penguasa Changtianyu, adalah warisan dari awan tinta 9 Yuan Qin ada di Fu Qinghao. Karena Fu Qinghao adalah mata-mata keluarga Chang, saya tidak tahu apakah Qin telah diserahkan kepada Chang Wu. Muyun memperkirakan bahwa dia sekarang memiliki 5 tingkat pilar Tao. Tidak menjadi masalah untuk menangani level 7 dan 8, dan 9 level dapat dibunuh. Tetapi pilar Tao seperti Chang Wu dan Fu Qinghao memiliki berat 9, tetapi tidak sebanding dengan Fu Qingxuan. Dikombinasikan dengan susunan Tao, Muyun tidak takut pada mereka, tetapi lebih praktis untuk meningkatkan ranah sesegera mungkin. Berjalan menyusuri laut dan menuju laut, Muyun memandangi air laut di bawah kakinya. Itu hanya merah darah, tapi bukan darah. Tidak ada bau darah, hanya bau air laut biasa. Muyun terus bergerak maju dan berjalan ratusan mil. Sosoknya berdiri di atas laut dan berhenti perlahan. Lambat laun, laut bergulung saat ini, dan terdengar suara gemuruh samar. Penampilan Muyun tetap tidak berubah, dan pedang penyeberangan dosa muncul di tangannya. Wow! Tiba-tiba, laut pecah, dan seekor binatang buas bergegas menuju Muyun. Binatang buas itu tingginya 100 kaki dan tampak seperti hiu, tetapi permukaan tubuhnya ditutupi sisik dan baju besi, dengan warna darah yang samar. Dengan satu mulut, ia memuntahkan banyak bola air yang dipadatkan oleh kekuatan Tao dan meraung langsung ke awanmu. Pedang melintasi dosa langsung ditebas. Roh pedang yang mengerikan itu mengaum seperti gunung dan laut. Muyun tercengang. Ini adalah hiu skala darah binatang buas. Dia telah membaca banyak buku di Sekte Tianfeng. Hiu skala darah tidak kuat di level binatang buas, tetapi hanya di ranah Daosu. Cahaya pedang penyeberangan kejahatan menyala, dan formula pedang Tianming pecah. Buka dunia, saat pedang diayunkan, ruang di depan tubuh Muyun sepertinya terpotong menjadi 2, bersamaan dengan hiu sisik darah yang terbunuh, tubuhnya juga langsung dipotong. Di laut, tubuh hiu skala darah mengapung dengan tenang. Namun belum lama ini, ke segala arah, ada sosok-sosok yang berlarian dari bawah laut. Hiu skala darah, ribuan jumlahnya, berlarian dari segala arah. Muyun memegang pedang melintasi dosa, tapi dia tidak bingung. Dia membunuh dengan pedang lagi. Ambillah hati hiu, hati hiu. Pada saat yang sama, Anda juga dapat mengatur hidup Anda sendiri. Di laut, kekuatan Tao yang melonjak pecah. Untuk waktu yang lama, laut surut, dan sosok Muyun juga kembali. Kembali ke pantai lagi dan sampai di lembah. Muyun memasang braket dan mengeluarkan sepotong daging segar dan empuk. Apa yang telah kau lakukan? Jizian keluar saat ini dan bertanya. Muyun pergi, dan dia merasa tidak nyaman untuk beristirahat di lembah. Pergi dan lihat reruntuhan yang kamu katakan. Muyun berkata dengan santai, tetapi ketika aku bertemu terlalu banyak hewan liar di laut, aku hanya berjalan 1000 mil dan mundur. Hewan liar di laut.
Jizian terkejut dan berkata, tidak, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Bahkan jika kita bertemu, itu juga berada di kedalaman ribuan mil. Petik 2. Lagi pula, peninggalan itu sudah ada di bawah laut dalam. Kita punya membuka larangan tersebut, dan relik tersebut telah hancur oleh tekanan laut yang kuat. Tidak ada gunanya bagimu untuk pergi lagi. Mu Yun tersenyum dan berkata, jangan mati, aku masih ingin melihat apakah ada hal lain. Di mana lagi? Jizian berkata sambil tersenyum, maksudmu, penguasa sekte surgawi, satu-satunya kaisar rumah Tao, warisan alam semesta surgawi. 5 teratas wilayah Tao, Daozu Senjing, Daotai Senjing, alam Dao Haisen, dan cara bertanya kepada Tuhan. Di Changzu saat ini, menanyakan tentang alam Tuhan bisa disebut kekuatan besar. Alam kelima adalah alam Dewa Raja Tao, yang juga disebut alam Tao Fu Tianjun. Saat ini, tidak ada kaisar Tao di Changzu. Belum lagi Changzu, bahkan di seluruh wilayah Changyun, kaisar Daofu juga sangat langka. Sekarang adalah dunia baru. Semuanya adalah proses pemulihan. Bahkan di dunia langit dan bumi di masa lalu, pada masa banjir dan kelaparan, sosok setingkat kaisar Daofu tidak dapat terlihat di mana-mana. Jika kaisar Daofu dipertahankan, Changzu benar-benar terkejut. Jizian berkata lagi, sebenarnya, tidak realistis bagi kita untuk datang kali ini dan mengejar surga yang ditinggalkan oleh Kaisar Tao. Tapi itu ditinggalkan oleh 3 orang agung yang bertanya tentang alam Tuhan, yaitu Ze Surgawi, Raja yang abadi dan Raja yang cerah. Kamu bisa mencoba menemukannya. Jizian berkata dengan serius, Chang Tianze adalah master susunan Tao tingkat 4 di Changzu di masa lalu. Dikatakan bahwa di masa lalu, Chang Tianzong sekokok emas, dan itu berkat master susunan Tao tingkat 4 ini. Dikatakan bahwa dia meninggalkan apa yang dia pelajari dalam susunan Tao sepanjang hidupnya. Itu adalah harta karun. Titik. Petik 2. Ada juga keabadian. Seorang ahli penempaan Tao telah mempelajari seni perkakas sepanjang hidupnya, yang luar biasa. Lalu ada Raja Changming. Dikatakan bahwa ini adalah pendekar pedang yang kuat yang telah memahami inti kendo, dan pedang Mingwang tak tergoyahkan yang dia gunakan adalah senjata 5 tingkat yang sebenarnya, senjata cara raja. Mendengar ini, Mu Yun tampak aneh. Apa yang kukatakan itu benar. Jizian melihat ekspresi Mu Yun dan berpikir bahwa Mu Yun tidak mempercayainya. Dia buru-buru berkata, adikku memberitahuku bahwa 3 klan Chang Tianzong kita belum membuka relik ini sampai sekarang. Mereka sudah mulai menanyakannya, jadi mereka tahu tentang Chang Tianzong yang hancur. Dan banyak lagi. Sejenak aku tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, dia tidak meragukan bahwa Jizian berbohong, tetapi karena harta yang dikatakan Jizian semuanya ada padanya 4.980. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Faktanya, Mu Yun juga sangat penasaran. Catatan susunan Tao tentang Chang Tianze. Baju besi kuno panjang Yuan abadi. Pedang tak tergoyahkan Raja Changming. Ketiga harta karun ini, tidak, harus dikatakan sebagai 4 harta karun. Baju zirah kuno naga Yuan bukan hanya alat sebenarnya dari jalan raja, tapi juga catatan keterampilan hidup abadi yang terukir di baju zirah. Keempat harta karun ini semuanya ada di tangan. Jika mereka diteruskan, apalagi para murid dalam cobaan ini, mereka akan benar-benar gila, bahkan para ahli Tao Tai Senjing dari Sekte Tianfeng, Istana Xiaoyao dan keluarga Chang, dan Tao Hai Senjing yang kuat. Ini benar-benar 4 harta karun. Nilainya terlalu berharga, sepertinya Liu Ru adalah peninggalan, dan beberapa perubahan telah terjadi di lautan darah. Jizian melihat ke laut di depan dan berkata, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Mu Yun mengeluarkan daging panggang dan menyerahkannya pada Jizian. Daging hewan liar ini berkualitas baik. Memakannya akan sangat bermanfaat bagi mereka yang ahli bela diri di alam Tao. Mengisi kembali ki dan darah dan memulihkan cederanya. Bukan berarti semuanya bergantung pada pil, bahan alami, dan harta karun bumi. Daging hewan liar ini juga merupakan kekayaan alam. Kamu pergi ke laut untuk melihat apakah ada yang hilang. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Jizian langsung berkata, kalau hilang, mungkin tidak ada, tapi saat itu, aku memang menemukan ada yang salah. Oh, yang kami masuki adalah dasar laut. Awalnya, saat kami mencapai dasar laut sedalam ribuan mil, tekanannya besar, tapi saat kami sampai di istana, tekanannya hilang.
Apalagi pada akhirnya seluruh istana runtuh. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa istana-istana itu tidak langsung dihancurkan, seolah-olah mereka menghilang begitu saja setelah dibuang ke laut. Hilang begitu saja. Mu Yun sedang makan barbeque dan menjadi semakin bingung. Apa artinya menghilang begitu saja? Dengan cara ini, sangat menarik untuk dilihat di laut. Selanjutnya, kamu akan sembuh di sini, kata Mu Yun. Aku akan sering pergi ke laut untuk memeriksa situasinya. Itu juga relatif tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Ya, selanjutnya, setelah lebih dari setengah tahun, Mu Yun sering melaut. Setiap kali dia maju, dia dihadang oleh binatang buas di laut. Mu Yun juga tidak sopan. Dia mengambil nyawa hewan liar ini untuk melemahkan kekuatannya. Setelah membantai Fu Qingxuan dan lainnya terakhir kali, dia juga berhasil memadatkan pilar ke-6 dan mencapai 6 tingkat. Dalam 6 bulan terakhir, Mu Yun merasakan manfaat bertarung dengan hewan liar ini. Seorang pejuang tidak hanya membutuhkan alam yang kuat, tetapi juga pelatihan nyata. Faktanya, Mu Yun telah mengalami ribuan pertarungan ketika dia mencapai kondisi Daozu, tetapi tahap pertarungan di setiap negara bagian adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Pengendalian kekuasaan sendiri, siapapun, selalu meningkat. Pada hari ini, di laut, Mu Yun berdiri dengan pedang, dan cahaya pedang untuk melintasi dosa bersinar. Laut yang tenang kali ini beriak. Naga laut dengan sisik dan sayap berdarah di punggungnya memiliki gading yang tidak rata dan sangat mengerikan. Binatang buas, naga bersayap bergerigi. Mu Yun memandangi naga bergerigi bersayap dan menatap dirinya sendiri. Mu Yun tersenyum. Membunuh. Setelah meminum sepatah kata pun, sosok Mu Yun menukik ke bawah dan menyerang secara langsung. Selama lebih dari setengah tahun, Mu Yun tidak pernah berhenti berjuang. Ki dan darah hewan laut ini tidak sekuat promosi yang dibawa oleh pejuang, tetapi sekecil apapun nyamuknya, itu juga daging. Suara menderu terdengar, dan nafas yang menakutkan keluar. Kekuatan Mu Yun muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan 6 pilar menggerakkan laut sejauh ratusan mil. Lama, di akhir pertarungan, tanah ditutupi dengan tubuh naga bergerigi bersayap. Mu Yun menarik napas, mengambil tubuh naga bergerigi bersayap dan kembali dengan cara yang sama. Segera datang ke pantai dan bertatap muka. 3 sosok bertabrakan dengan Mu Yun. Hah! Pria itu tampak tegang saat melihat Mu Yun keluar dari laut. Saudara Chang baru saja meminta kita untuk menanyakan beritanya. Anak laki-laki ini datang dari laut. Dia harus tahu apa yang terjadi di depan dan menangkapnya. Ya, saat mereka berbicara, mereka sampai di depan Mu Yun 100 meter di depannya. Pria di tengah tersenyum dan berkata, "Nak, kamu berasal dari keluarga mana?" Mu Yun memandang ketiga orang itu dan berkata sambil tersenyum ringan, "Sekte Tianfeng." Oh, pria di tengah berkata lagi, "Baiklah, ikutlah dengan kami." "Denganmu, kenapa?" Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Aku tidak ingin pergi bersamamu." "Itu bukan terserah kamu." Pria itu mencibir dan meraih telapak tangannya. Dia langsung terbang ke udara dan meraih Mu Yun. Mu Yun tersenyum, tetapi sosoknya melintas dan muncul di depan mereka bertiga, lalu melambaikannya dengan satu tangan. "Pa!" Sebuah tamparan dilontarkan. Pemuda di tengah, pipinya bengkak. 2 lainnya belum bereaksi. Mu Yun menamparkan mereka di sini dan langsung membalikkannya. 3 pilar Tao dan 5 beban. Kata Mu Yun acuh tak acuh, "Apa yang membuatmu tergila-gila di hadapanku?" Sungguh, ketiga orang itu menatap Mu Yun lagi dan benar-benar tercengang. Salah satu dari mereka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan lari. Mu Yun mendengus dan membunuh langsung dengan pedang di udara. Terdengar kepulan, dan tubuh pria itu pecah. 2 lainnya takut untuk bergerak. "Siapa kamu?" Salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Keluarga Chang." Mu Yun bertanya lagi, "Dengan siapa kamu ikut?" "Klan Chang, Chang Jiong." Chang Jiong tidak pernah mendengar hal tersebut. Apakah orang ini terkenal? Mendengar ini, kedua pria itu menatapku dan aku melihatmu. Semuanya terlihat aneh. Orang ini tidak kenal keluarga Chang Jiong. Saudara Chang adalah salah satu talenta terbaik di keluarga Chang kami. Itu Daozu berat ke-9. Berapa banyak orang? Lebih dari 100 orang. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Orang-orang ini semua ada di pantai. Akankah Jizian ditemukan? Mereka dibunuh dengan satu pukulan. Sosok Mu Yun melintas dan pergi menuju laut. Puluhan mil jauhnya dari pantai,
Mu Yun melihat ada sesosok tubuh yang berdiri di depannya, seolah sedang memandangi laut. Mu Yun sekarang memiliki 6 tingkat pilar Tao. Tidak sulit untuk menghindari orang-orang ini. Setelah mengambil jalan memutar dan kembali ke pegunungan, Jizian berdiri dengan gugup di muara lembah. Jizian sangat lega melihat Mu Yun kembali. Tidak ada yang datang. Ya, Jizian telah memulihkan sebagian besar lukanya selama lebih dari setengah tahun sekarang. Dia tidak bersembunyi di lembah pada hari-hari biasa. Dari waktu ke waktu, dia akan berburu beberapa hewan laut di tepi laut. Hari ini, Mu Yun pergi. Dia sedang berolahraga di tepi pantai. Ketika dia merasakan seseorang datang, dia segera bergegas kembali. Susunan Tao yang kamu tinggalkan benar-benar misterius. Beberapa orang melewati lembah dan tidak menyadarinya. Selama setengah tahun terakhir, Mu Yun telah mengembangkan susunan bintang surgawi hingga ekstrim, dan mempelajari beberapa susunan bintang kelas 1. Susunan Tao dan 2 susunan ajaib dari catatan susunan Tao. Mu Yun juga memberkati lembah ini. Itu Chang Ji dari keluarga Chang. Apakah itu dia? Jizian terlihat jelek. Orang ini sangat terkenal. Jizian segera berkata, bagaimana menurutmu? Keluarga Chang, sebuah keluarga besar, dapat menempati peringkat di antara 3 penguasa Changsu. Secara alami, Tianjiao dalam keluarga, seperti sekte Tianfeng Tianjiao kami, muncul tanpa henti. Tripod Changsu, Changmu, Laut Changyun, dan Changyun ini adalah Tianjiao teratas dari generasi muda. Misalnya, Fu Qingxuan yang kamu bunuh juga seorang jenius di sekte Tianfeng kami. Dia jauh lebih buruk daripada saudaranya Fu Qinghao, dan Chang Jiong mungkin lebih kuat dari Fu Qinghao. Mu Yun mendengar ini, tapi dia tidak peduli.